Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pengajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Kemarin kita sudah membahas Spark yang pertama, kemudian sekarang kita akan berlanjut pada Spark yang kedua dengan topik pembatasan penggunaan bahasa lidah dalam suatu ibadah. Ya. Isu ini terambil dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 1, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, kemudian 2, seorang demi seorang, 3, harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Ayat ini sering ditanyakan kepada orang-orang Pantekosta, khususnya saya, ya, bahwa bagaimana dengan fenomena bahasa lidah dalam gereja Pantekosta dan gereja karismatik. Bukankah itu telah menabrak secara jelas ayat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Di sini saya ingin simpulkan masalah utama, ya, isu utama yang diangkat dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Masalahnya adalah pembatasan, tentunya. Pembatasan ini yang dipertanyakan kepada kalangan gereja Pantekosta dan karismatik. Pembatasan itu yang pertama terkait dengan jumlah. Bahwa tidak semua jemaat atau bahkan setengah dari jemaat yang hadir yang berbahasa lidah. Seharusnya, idealnya, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 27, hanya paling banyak 3 orang yang berbahasa lidah atau berbahasa roh. Kemudian yang kedua kaitan dengan penggunaannya. Bahwa dari 3 orang itu yang berbahasa lidah atau berbahasa roh harus bergantian satu persatu. Tidak tiga-tiganya berbahasa lidah bersamaan. Jadi jika ada 3 orang A, B, C, A terlebih dahulu, kemudian setelah A sudah selesai berbahasa lidah, baru B berbahasa lidah. Kemudian C berbahasa lidah. Itu ya. Yang ketiga adalah bahwa setelah ketiganya berbahasa lidah, fenomena ini harus dikonfirmasi oleh satu orang lain yang memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa lidah yang sudah disampaikan. Tentu secara singkat, secara kilat, kalau kita baca ayat ini, pasti maknanya adalah demikian. Tapi saya mau ibaratkan jika saudara berjalan di depan rumah orang kaya, yang ternyata rumah itu dari depan tampaknya sangat sederhana sekali, tidak menunjukkan bahwa itu adalah milik orang kaya. Saudara sudah menilai bahwa orang ini orang yang tidak terlalu mampu dalam hal ekonomi. Dan akhirnya saudara mengakhiri kesimpulan itu ketika saudara masuk di rumah, berkenalan dengan pemilik rumah tersebut, dan saudara masuk di rumah itu dan melihat di dalam rumah yang sederhana dari tampak luar, banyak barang-barang yang baik, mewah, banyak barang-barang yang mahal di dalamnya. Kemudian saudara bertanya-tanya, masuk ke dalam rumah, bertanya dengan pengguna, berdiskusi dengan pemilik rumah tersebut. Jika engkau kaya, kenapa engkau menampilkan rumahmu seperti ini? Nah, itulah yang saya bisa berikan sebagai ilustrasi tentang kesalahan dari beberapa orang dalam mendekati ayat ini. Kita sudah tahu bersama bahwa akan sangat salah jika kita mendekati ayat ini dengan tendensi tertentu. Tendensi itu maksudnya kecenderungan, kecondongan terhadap teologi yang secara mutlak telah menolak karunia roh atau manifestasi roh masih berlaku sampai hari ini. Ya, jika kita mendekati ayat itu dengan sudah punya kesimpulan yang demikian, bahwa sistem teologi itu ternyata dibangun oleh manusia sebagai kesimpulan, bukan dari ayat itu sendiri. Maka tentu kita akan kesulitan memahami secara objektif 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Sebagian yang lain yang kontra dengan fenomena bahasa roh, bahasa lidah dalam jemaat, dalam ibadah, mendekati ayat ini dengan sentimen negatif. Sentimen negatif ini ketidaksukaan sebelumnya, terlebih dahulu sudah nggak suka sama orang yang
berbahasa lidah, nggak suka sama hingar-bingar dari situasi yang ada di gereja Pantekosta, keramaian, kericuhan. Kalau kita mendekati ayat ini dengan sentimen yang demikian, tentu akan menghasilkan kesimpulan yang sederhana bahwa fenomena dalam gereja Pantekosta karismatik pasti bertentangan dengan ayat ini. Tapi saya mau simpulkan, saya mau ajukan suatu cara pendekatan kepada suatu ayat yang sebenarnya sudah diketahui oleh banyak teolog. Suatu hal yang klasik dalam ilmu hermeneutik ya, bahwa untuk memahami ayat kita harus mengekspos, mengekseget, mengeluarkan makna ayat itu, bukan mendekati dengan pemahaman kita yang sudah dibangun terlebih dahulu. Dan dalam mengeluarkan makna ayat itu, pada pemaparan kali ini saya hanya menyajikan dua konteks. Yang pertama, konteks sosial budaya, yaitu karakter jemaat dan juga kebiasaan masyarakat di kota Korintus. Ya, kita akan keluarkan maknanya, kita akan keluarkan konteksnya pada pemaparan kali ini. Dan yang kedua, konteks surat, yaitu penekanan surat, kemudian penulis, pemahaman penulis terhadap bahasa lidah, yaitu dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Jadi kedua hal ini kita lihat perbedaan gerakan panah. Ya, tentu ini sudah berbeda. Bahwa ada orang yang mendekati ayat dari pemahamannya, kemudian ada orang yang mendekati ayat dengan mengeluarkan secara jujur apa adanya, secara objektif, makna yang terkandung dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Dalam pemaparan ini saya bagikan saya bagi menjadi dua segmen. Yang pertama adalah saya akan sajikan fakta-fakta. Fakta-fakta yang terlebih dahulu harus kita ketahui, yang itu akan menghantar kita untuk berargumen terhadap 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Fakta yang pertama yang harus kita tahu, bahwa surat 1 Korintus pasal 14, tendensinya itu adalah mengatur keadaan jemaat, mengatur fenomena yang sudah terlebih dahulu terjadi. Bukan melarang. Sekali lagi, bahwa Rasul Paulus dalam hal ini tidak melarang, maka menulis surat ini, tetapi mengatur liturgi, mengatur pelayanan yang ada dalam jemaat Korintus. Saya kutipkan Watson Emils. Dia adalah seorang profesor studi Perjanjian Baru di kalangan gereja baptis, tradisi baptis. Saya dalam hal ini mencoba untuk menggali komentari-komentari yang bukan dari background Pantekosta, teologi Pantekosta. Saya mencari dan mencoba menggali komentari-komentari yang dari background teolog-teolog Reform, teolog-teolog Protestan, tradisi-tradisi lain yang non-Pantekosta. Bagaimana pendapat mereka tentang ayat ini? Apakah sama dengan anggapan kaum awam non-Pantekosta terhadap ayat ini? Kita akan saksikan. Ya, kita lihat bahwa komentarnya terhadap surat 1 Korintus pasal 14 khususnya ini. Watson Emils berkata, penting untuk memahami bahwa Paulus yang giat dan belak-belakan memilih untuk lebih condong pada pengaturan, garis bawahi kata pengaturan, daripada larangan-larangan. Sangat berbeda dengan tendensi dari orang-orang non-Pantekosta hari-hari ini, yang menggunakan ayat ini untuk mempertanyakan dan dalam artian melarang penggunaan bahasa lidah di gereja. Padahal ayat ini sebenarnya condongnya adalah mengatur, bukan melarang. Ya, dalam 1 Korintus 14 ayat 26b ya. Di situ Paulus sudah jelas bilang, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu A, B, C, kemudian dia bagi dan dia atur segmentasinya ya. Kategorinya sudah sangat jelas dalam ayat tersebut dan tidak ada kata Paulus yang melarang untuk menggunakan salah satu karunia tersebut. Kenapa ini bisa disimpulkan? Karena prinsip Paulus dalam beberapa suratnya secara umum ya, penulisan suratnya terhadap atau menanggapi suatu masalah dalam sebuah sidang jemaat
itu memang lebih cenderung mengatur, ya, mengusulkan untuk mengatur. Bahasanya halus untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Contohnya saja 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, makanan dalam hal ini adalah daging, ya. Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan. Jadi prinsip Paulus adalah supaya tidak jadi batu sandungan. Itu dia tuangkan prinsipnya dalam suratnya, khususnya yang kita bahas pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini adalah 1 Korintus pasal 14. Kemudian, fakta yang kedua, Paulus memahami bahwa Roh Kudus, bahasa roh atau bahasa lidah itu karunia Allah, the gift of God, the gift of spirit, ya, spiritual gift. Karunia roh, bahasa roh. Saya kutipkan pernyataan yang lain dari Watson Emils. Bahasa lidah itu karunia Allah, bahkan dalam bentuk sebagai bahasa yang tidak dapat dipahami. Ya, bukan bahasa manusia atau unknown language yang sudah kita bahas pada sesi yang pertama. 1 Korintus 14 ayat 9 saya bacakan. Di situ dalam kalimat pertama tertulis begini. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, setelah dia tampilkan istilah bahasa roh, dia mendefinisikan. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, nah itu ya, 1 Korintus 14 ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, maksud dari kata jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, itu bukan memerintahkan jemaat Korintus untuk membuat bahasa roh itu dikondisikan supaya jelas. Ya, sekali lagi, jadi saya harus berbahasa lidah itu dengan bahasa lain yang jelas. Itulah bahasa lidah. Tidak seperti itu pemahamannya. Justru sebaliknya, pemahaman dari Rasul Paulus adalah bahwa mengafirmasi, menyetujui bahwa bahasa lidah adalah suatu karunia yang didefinisikan sebagai suatu karunia yang menggunakan kata-kata yang tidak jelas. Kita bandingkan 1 Korintus 14 ayat 2b, ya. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh. Jadi dalam skema dia menjelaskan bahasa lidah itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dipahami, bukan bahasa manusia, intelligible, ya. Unintelligible language. Sesuatu yang tidak jelas, unknown language. Maka dalam pemahaman itu dia berkata oleh roh. Ya, oleh roh inilah yang membuat kita menyimpulkan bahwa Paulus dalam pemahamannya memahami bahasa lidah yang tidak jelas, sekalipun yang tidak terstruktur kosakatanya dengan baik, dia katakan itu adalah sebagai spiritual gift atau karunia roh. Ya, fakta yang ketiga. Saya mengutip dalam pernyataannya William Edwin Richardson, ya. Di situ pemahaman Paulus terhadap jemaat Korintus yang menggunakan bahasa lidah, yaitu dia memahami mereka menggunakan bahasa lidah yang asli. Maksudnya seperti ini. Berbeda dengan tuduhan orang-orang kepada kita, gereja Pantekosta karismatik di zaman sekarang. Mereka kadang mendekati kita, menuduh kita dengan berkata, wah itu bahasa yang dibuat-buat, bahasa palsu, bahasa yang pura-pura, bahasa yang fake, yang tidak sesungguhnya. Ya, Paulus dengan cara yang berbeda. Dia tidak menegur jemaat Korintus dengan berkata bahwa bahasa roh mereka adalah palsu, dibuat-buat atau pura-pura. Paulus mengakui bahwa mereka memiliki bahasa lidah, bahasa roh yang asli, yang daripada Tuhan. Arahan Rasul Paulus dalam ayat 27 tidak dapat merujuk pada beberapa kepura-puraan kekuatan spiritual. Ya, kita lihat 1 Korintus 14 ayat 27a. Ete glositis lale. Jika ada siapapun yang berbahasa lidah. Ini adalah conditional statement. Bukan suatu teguran yang berkata,
semua yang berbahasa lidah itu palsu. Orang-orang atau sebagian orang yang berbahasa lidah dalam gereja Korintus, mereka membuat-buat, mereka mengada-ada, mereka berpura-pura. Nah, tidak seperti itu. Paulus berkata, Eite glossitis lale, siapapun yang berbahasa lidah dalam hal ini berarti dia mengafirmasi bahwa siapapun itu berbahasa lidah. Ya, yang berbahasa lidah. Di sini Paulus merujuk pada jemaat Korintus. Jadi kita sudah tahu bahwa pemahaman Paulus terhadap jemaat Korintus, mereka menggunakan bahasa lidah yang asli sekalipun dalam kata-kata yang tidak jelas. Ya. Kemudian ini menarik. Saya kutip dari John N. Lapsley, PhD, dan John Simpson. Ya, John Simpson dalam Buletin Princeton. Saudara tahu tentu Princeton Theological Seminary itu milik dari gereja Presbyterian. Background-nya adalah Reform. Ya, sangat kita tahu bahwa Princeton Theological Seminary ini background-nya Protestan. Sangat tidak Pantekosta ya. Ya, dalam buletinnya Februari tahun 65, dua teolog ini mengkategorikan bahasa lidah dalam 3 jenis yang berbeda, ditinjau dari segi fungsi. Jadi, definisinya sama, bahasa lidah, karunia roh, tapi kalau dibicarakan tentang fungsi, akan punya 3 jenis fungsi yang berbeda. Yang pertama katanya adalah bahasa lidah dalam fungsi penginjilan. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2, kita sudah bahas kemarin. Kemudian bahasa lidah dalam fungsi pemuritan, pendewasaan rohani. Ya, pendewasaan rohani umat. Pemuritan itu umat. Yang mereka kutip 1 Korintus 14 ayat 27. Dan yang ketiga fungsi penyembahan pribadi sebagai suatu pengalaman pribadi. Ya, itu 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Kemudian dua teolog ini berkata bahwa fungsi yang pertama dan kedua itu ditafsirkan dalam teks kitab suci. Dijelaskan di situ bahwa ternyata ditafsirkan. Tetapi fungsi yang ketiga tidak perlu ditafsirkan. Biarlah bahasa lidah dalam fungsi yang ketiga itu mengalir tanpa perlu ditafsirkan. Itu ada dasar ayatnya dalam 1 Korintus pasal 4, ayat yang kedua, dan ayat-ayat di dalam 1 Korintus pasal 14. Dan menariknya, John N. Lapsley ini berkata bahwa ketiga jenis bahasa lidah ini diakui ada dalam gerakan Pantekosta atau gereja Pantekosta dan Neo-Pantekosta atau yang biasa disebut karismatik. Ya, jadi glossolalia dan bahkan senolalia atau senoglosi berbahasa asing itu ada dalam gereja Pantekosta dan gereja karismatik. Itu kita sudah melihat fakta-faktanya bahwa yang pertama adalah tadi kita kembali ya, bahwa faktanya yang pertama surat ini sifatnya mengatur bukan melarang. Kedua, Paulus memahami bahwa bahasa lidah itu murni adalah karunia Allah. Dan yang ketiga, Paulus memahami bahwa sidang jemaat Korintus dalam penggunaannya terhadap bahasa lidah yang sekalipun ditegur, tetapi Paulus memahami bahwa mereka menggunakan bahasa lidah yang murni dari ilham Roh Kudus, ya, dari kuasa Roh Kudus. Kemudian yang keempat, bahasa lidah mereka asli, ya. Bahasa lidah mereka asli. Sekarang kita masuk kepada argumen. Ya, argumen-argumen apa saja yang bisa kita bangun dari fakta-fakta yang sudah kita lihat. Yang pertama, mengapa 1 Korintus 14 ayat 27 membatasi penggunaan bahasa lidah dalam suatu ibadah? Yang pertama adalah alasannya karena waktu pertemuan ibadah dalam konteks jemaat mula-mula itu sudah cukup panjang. Saudara, tidak seperti sekarang kalau ada pembacaan nats Alkitab ya dalam gereja Protestan itu mungkin satu perikop. Tetapi lain halnya dengan apa yang terjadi di gereja mula-mula. Kalau dalam suatu pertemuan ibadah, untuk pembacaan ayat saja, pembacaan surat, ya ini karena belum terbentuk Alkitab yang seperti yang kita punya, pembacaan surat itu dibacakan seutuhnya panjang,
Jadi surat itu, misalnya surat Roma, dibacakan dalam sidang jemaat. Itu hanya pembacaan, belum lagi penggunaan karunia-karunia. Saya kutipkan dari pernyataan Profesor Charles Kingsley Barrett. Ya, beliau berkata, dia adalah seorang Metodis. Ya. Salah satu alasan adanya pembatasan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 adalah mengenai waktu, durasi dalam ibadah. Ketika Paulus menyebut kehadiran karunia dalam gereja, saudara bisa cek 1 Korintus 12 ayat 28, di ayat itu dia mengurutkan karunia-karunia, yaitu yang pertama, Allah telah menetapkan dalam jemaat, yaitu rasul, kemudian nabi, dan baru kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan karunia-karunia lain, yaitu pelaku mujizat, mungkin ada yang berkata-kata, bahasa lidah, dan yang lain sebagainya. Nah, urutan inilah yang menjadi prioritas. Yang pertama tentu proklamasi dari kerasulan. Baru kemudian tempat kedua, disediakan waktu untuk para nabi menyampaikan nubuatnya terhadap jemaat tersebut dalam kuasa Roh Kudus. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Ya, penafsiran ini diafirmasi oleh seorang episkopal, ya, Dr. John Samuel Reeve. Ya. Dia berkata, meskipun tidak ada batasan waktu yang diterapkan, ya maksudnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam surat tersebut, tetapi pembatasan yang Paulus tempatkan pada para nabi mungkin merupakan salah satu cara untuk menegaskan batas semacam itu. Ya, jadi maksudnya adalah sekalipun memang tidak secara eksplisit nyata tertulis, tetapi sudah jelas bahwa pembatasan tersebut untuk mengatur supaya tidak terlalu lama. Profesor Ernst von Dobzug, kritikus tekstual dari Universitas Halle, Breslau, dan Strasbourg. 1 Korintus 14 ayat 27 adalah tindakan pencegahan yang bijaksana terhadap ibadah yang terlalu panjang. Bagaimana jika mereka berbahasa lidah semua, kemudian semuanya itu ditafsirkan? Ya, itu tentu akan memakan waktu yang panjang. Kemudian argumen yang kedua, mengapa harus dibatasi? Supaya tidak menimbulkan syak terhadap orang luar atau orang tidak beriman. Kita sudah lihat di ayat yang ke-23. Konteks dari masyarakat kota Korintus, kalau kita mempelajari tulisannya David Christie-Murray, dia mengatakan bahwa dalam studinya, di sana, di kota itu ada kelompok peramal Dolfik, ya, sekte Dionysian, yaitu sekte yang menyembah dewa Dionysius. Kemudian yang ketiga, orang-orang Kristen. Dan tahukah saudara bahwa ketiga kelompok ini punya satu ciri yang sama, yaitu bermanifestasi dengan bahasa yang tidak jelas pada waktu itu. Nah, ketika orang Kristen berkumpul, ya jemaat Korintus berkumpul, dan jika mereka berbahasa lidah, semuanya berbahasa lidah dengan manifestasi sesuatu yang tidak jelas, apalagi dalam waktu yang lama, kemudian ada orang yang tidak beriman lewat, ya, atau orang luar lewat. Dengan pemahaman mereka sudah tahu kelompok peramal Dolfik, sekte Dionysian, apakah itu tidak mencemari citra dari kelompok Kristen? Kelompok Kristen yang jelas-jelas tidak sama dengan kelompok peramal Dolfik, sekte Dionysian. Nah, mungkin kita bertanya, loh, kok fenomenanya sama, manifestasinya sama? Berarti ada kemungkinan dong, jemaat Korintus itu yang petobat-petobat baru masih membawa budaya mereka. Bahasa berekstasi, ya, berbahasa manifestasi, berbahasa yang tidak jelas, dibawa ke gereja. Nah, itu sebabnya Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 3 sudah menghimbau atau menjelaskan, memberikan argumen dasar terkait bedanya manifestasi yang dilakukan peramal Dolfik dan sekte Dionysian dan jemaat Korintus. Bedanya apa? Sekalipun manifestasinya sama, namun Paulus dalam ayat tersebut, saudara bisa cek, mengatakan
bahwa manifestasi atau bahasa lidah yang dialami oleh orang Kristen tentu akan membawa mereka memuliakan Allah, tidak menghujat Tuhan Yesus. Sebaliknya, tidak mungkin seorang yang berbahasa lidah, berbahasa roh itu dalam keadaan menghujat Tuhan Yesus. Kalau secara sadar dia memahami bahwa imannya itu sudah ditandaskan kepada Yesus, bagaimana mungkin saat penyembahan, saat ibadah, dia melakukan yang sebaliknya? Karena Roh Kudus yang memberikan karunia tersebut, maka tentu yang terjadi adalah memuliakan Allah. Yang terjadi adalah memuji Tuhan. Karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak sama dengan kelompok-kelompok ini. Itu sebabnya ada pembatasan. Cukup paling banyak 3. Dan bergantian, supaya nanti kalau misalnya ada orang lewat, orang Korintus lewat, mereka tidak menyangka bahwa kita ini gila, sama seperti peramal-peramal Dolfik, atau penganut sekte Dionisian. Nah, itu kan ada ayatnya ya. Supaya mereka tidak berkata kamu orang gila. Nah, itu untuk menjaga citra dari persekutuan orang kudus dalam konteks kota Korintus. Yang ketiga, mengapa harus dibatasi? Supaya tidak ada kekacauan. Ya. Nah, di ayat yang ke-33 itu ya. Kekacauan di sini harus digarisbawahi ya. Bukan karena bahasa lidah yang tidak jelas itu diucapkan bersama-sama, maka disebut kekacauan. Kalau saudara lihat ya konteks struktur dari kalimat atau dari pasal itu, kekacauan yang dimaksud adalah ketika bahasa lidah itu digunakan kemudian ditafsirkan secara bersama-sama. Ibaratnya begini, kalau saudara dalam suatu ibadah, idealnya kan satu pengkhotbah, ya, satu pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana jika misalnya dalam satu ibadah itu ada 10 pengkhotbah atau 5 saja, 5 pengkhotbah, masing-masing pengkhotbah itu dikasih mic, ya, dikasih mic, kemudian berkhotbah bersama-sama. Apa yang terjadi? Sekalipun kelimanya ini bahasanya bahasa yang sudah jelas ditafsirkan, ya, bahasa yang dipahami, tetapi kalau kelimanya ini menyampaikan bersamaan tentu akan terjadi kekacauan. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang kekacauan di ayat yang ke-33, karena konteksnya Paulus memerintahkan untuk mengatur untuk ditafsirkan. Jadi kalau ditafsirkannya itu bersama-sama, pasti kacau. Makanya diganti, bergantian. Jadi 3 orang berbahasa lidah itu 1. Kemudian setelah sudah 2. Kemudian orang yang ketiga. Setelah sudah 3 orang tersebut berbahasa lidah, baru 1 orang menafsirkan. Supaya tidak bingung. Kalau ketiga-tiganya menafsirkan bersamaan, dalam waktu yang bersamaan, atau ada penafsir lain, lebih dari 1 orang mengucapkan bersama, tentu pasti jemaat akan menjadi kacau. Ya. Oscar Cullmann, nah ini dari teolog Lutheran, ya, Lutheran. Dia berkata begini, justru dalam kombinasi harmonis antara kebebasan dan pembatasan, inilah terletak kebesaran dan keunikan ibadah Kristen mula-mula. Dengan tujuan tinggi, yaitu membangun komunitas tubuh Kristus terus-menerus. Paulus tidak jatuh dalam kesalahan menghilangkan prinsip dari pelayanan ibadah dan semua ekspresi bebas dari ibadah. Jadi, dalam suratnya, Paulus itu tidak menghentikan ekspresi bebas dari Roh Kudus, termasuk bahasa lidah. Tidak dilarang, tidak dihentikan, tetapi diatur. Nah, ya, jadi mereka tetap bebas berekspresi, mengalami karunia bahasa lidah dalam pengalamannya pribadi, tetapi diatur. Inilah kombinasi yang harmonis, kata Oscar Cullmann. Ini kombinasi yang luar biasa, yang unik, yang terjadi di ibadah Kristen mula-mula. Argumen yang keempat, ya tidak lama lagi, saudara. Argumen yang keempat, mengapa harus dibatasi? Karena penekanan pada kegunaan karunia roh dalam pertemuan jemaat. Jadi maksudnya begini. Saya bacakan dulu penafsirannya, komentarnya Niels Ivar John Angelson, seorang teolog baptis. Ya. Jadi tadi kita sudah punya komentarnya teolog
Presbyterian, Episkopal, kemudian ada lagi apa? Baptis, Metodis, ya, lengkap sudah ya. Dia menafsirkan berkomentar begini. Bahasa lidah itu ucapan roh dalam doa dan pujian. Kecerdasan manusia, rasio, akal, atau yang Paulus bilang dalam ayat itu sebagai nous. Nous-nya tidak memiliki bagian dalam fenomena tersebut. Unfruitful. Jadi akalnya tidak berbuah ketika ketika dia berbahasa lidah. Karena bahasa roh atau bahasa lidah adalah bahasa yang tidak dapat dipahami, unknown language. Oleh karena itu, kegunaan pribadi dari pengalaman berbahasa lidah tidak berkontribusi apa-apa bagi kebaikan bersama. Kan sudah jelas dalam pasal itu, kan sudah ditulis. Bahasa lidah itu fungsinya untuk apa? Membangun diri sendiri. Ya. Tidak usah ditafsirkan, bahasa lidah yang terjadi sebagai pengalaman diri itu membangun diri sendiri. Bagaimana untuk membangun jemaat? Apakah bisa hanya dengan berbahasa lidah saja? Paulus bilang, bagaimana mungkin orang bisa berkata amin terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak jelas. Bahasa lidah, pengalaman pribadi yang tidak ditafsirkan. Itu sebabnya, karena penekanan Paulus itu dalam surat ini untuk kegunaan jemaat, makanya Paulus berkata, demi kepentingan bersama, kalau ada yang berbahasa lidah, seharusnya ditafsirkan. Supaya orang-orang yang mendengarnya bisa berkata, amin. Dibangun imannya. Jadi fungsinya beralih dari yang fungsi pribadi menjadi fungsi komunal, fungsi korporat, atau fungsi umat. Ya, itulah argumen-argumen yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara saya terlalu cepat, karena saya mengejar durasi supaya tidak terlalu lama, saudara bisa kembali lagi dan saudara pause, saudara dengarkan baik-baik ya. Dari akhir-akhir ini saya akan sedikit mengutip William Edwin Richardson ya. Dia berkata fenomena menafsirkan bahasa lidah harus dibedakan dengan menerjemahkan atau menafsirkan suatu bahasa manusia. Jadi jangan disamakan yang dimaksud menafsirkan bahasa lidah itu adalah sama seperti seorang ahli bahasa menerjemahkan bahasa asing. Itu tentu berbeda. Dalam komentar yang lain dikatakan bahwa orang yang berbahasa lidah harus orang yang menafsirkan bahasa lidah harus dalam frekuensi yang sama, dalam urapan yang sama, dalam keadaan yang sama, dipimpin oleh roh. Maka kedua pemikiran dari orang tersebut karunia-Nya akan dikombinasi dan menghasilkan penafsiran bahasa lidah. Dan ini terjadi secara misterius. Saudara mau tanya teknisnya bagaimana? Tanya kepada yang memberi. Ya, karena menafsirkan ini bukan inisiatif dari manusia, tetapi menafsirkan pun ini adalah sekalipun diperintah atau ditawarkan atau diatur oleh Paulus, ini tetap adalah dari inisiatif Roh Kudus. Ya. Di akhir dari pemaparan ini saya ingin saudara baca pernyataan dari Dr. Bob Utley. Dia berkata begini. Kita cenderung bereaksi berlebihan dalam sikap kita tentang hal-hal spiritual, hal-hal rohani yang tidak bisa diteorikan. Dia berkata bahwa jalan kebenaran itu punya dua parit di kiri dan kanan. Ya, jalan kebenaran itu di tengah, tetapi di kiri kanan itu ada dua parit. Yang satu adalah ketika semua orang berbicara dengan bahasa roh tidak terkendali, dan sisi yang lain adalah ketika tidak ada satu orang pun yang berbicara dalam bahasa roh. Kalau saya mau tanya balik kepada mereka yang sering mengkritik fenomena yang terjadi di gereja Pantekosta dengan mengacu pada ayat ini, bahwa seharusnya dalam jemaat harus ada bahasa lidah, 3 paling banyak. Saya tanyakan balik, apakah dalam pertemuan ibadah mereka ada, secara umum dimengerti ada, fenomena bahasa lidah? Hanya 1, 2, atau 3 saja. Apakah ada? Jika tidak, maka perkataan Dr. Bob Utley ini benar.
Ya, jadi kesimpulan dari pemaparan saya pada seri yang kedua ini, saya simpulkan seperti ini. Dalam suratnya 1 Korintus 14, Rasul Paulus mengakui bahwa bahasa roh sebagai pengalaman pribadi. Itu diakui oleh Paulus. Dan bisa ini penting, bisa terjadi di tengah penyembahan jemaat atau maksudnya di tengah pertemuan ibadah. Itu Paulus mengafirmasi dan mengakui itu bisa terjadi. Sekali lagi itu bisa terjadi. Saudara baca di ayat yang kedua, 4, 5, 9, 13, 23 dan 27. Dan Paulus mengakui bahwa itu bisa saja terjadi. Tetapi pembatasan itu diberlakukan ketika dia menekankan kegunaan bahasa lidah untuk membangun kerohanian jemaat. Jika surat itu ditulis tanpa tujuan penekanan untuk membangun jemaat, maka tulisannya oleh ilham rohnya berbeda. Ya, tetapi karena Roh Kudus mengilhami Rasul Paulus untuk menulis bahwa surat ini harus untuk menceritakan karunia ya yang membangun jemaat, maka pasti Paulus menulis bahasa lidah yang harusnya itu dialami secara pribadi, berfungsi secara pribadi, ya, ditingkatkan statusnya untuk berfungsi secara umum dengan cara ditafsirkan. Nah, seperti itu pembahasan dari saya pada seri yang kedua. Ya, mohon maaf jika saya terlalu cepat atau ada kata-kata yang tidak jelas. Pada kesempatan yang ketiga, spark yang ketiga, kita akan membahas tentang baptisan roh, apakah hanya satu kali, atau beberapa kali, berkali-kali, atau apa makna dari baptisan roh. Ya, itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Saya tidak janji kapan, tetapi jika ada saudara yang ingin bertanya tentang topik ini, atau topik lain, maksudnya yang tidak saya paparkan, tetapi berkaitan dengan tema ini, saudara bisa japri ke WA saya, ya, dan saya akan note, ya, saya akan catat untuk dibahas pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan kiranya pemaparan ini mendewasakan iman saudara, meningkatkan pengertian yang sehat, dan membuat rohani saudara bertumbuh. Tetaplah di dalam Kristus, kiranya Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Haleluya.